kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad, kuatkan hati. Jadi mengajukan pengimbasan aksi nyata, dan ini adalah ujung modul untuk modul 1 visi dan misi guru penggerak, di mana ada satu modul terakhir yaitu modul 1.4 budaya positif. Nah, ini intinya ada di sini. Inti dari visi dan misi guru penggerak itu ada di penerapan budaya positif. Implementasi semua kegiatan guru penggerak akan mampu dilakukan dan diterapkan di satuan pendidikan adalah punya pemahaman tentang bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Karena budaya positif ini mengantarkan munculnya sikap disiplin, kemudian sikap tanggung jawab peserta didik, menurut kita sendiri dan kita sebagai guru untuk melaksanakan masing-masing tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Nah, budaya positif sendiri itu adalah menanamkan nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Artinya pembiasaan. Kalau kita di sekolah sudah membuat aturan disiplin, ya aturan itu adalah ikrar yang dibuat untuk mereka taati. Tapi budaya positif itu adalah aturan yang muncul dari dalam dirinya sendiri dan dia berusaha untuk mentaati secara mandiri, muncul dalam kesadaran diri. Kalau tadi aturan hanya sekedar dia taati, kalau dia tidak taat dilanggar, maka dia dihukum. Tapi kalau memunculkan keyakinan, kemudian bagaimana dia menjadi pribadi yang disiplin, kemudian dia menjadi kritis positif gitu ya, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab, itu maka itu yang disebut dengan keyakinan diri. Artinya budaya positif yang lain dalam kesadaran diri. Dan ini menjadi tanggung jawab kita sebenarnya. Saya juga baru memahami hal tersebut setelah sudah jadi pengajar praktik juga, mendapatkan ini dari pemahaman lebih mendalam setelah mendampingi calon guru penggerak. Kemudian kita juga mendapat pemahaman ternyata kaitan dengan aturan kita, ya kita terlalu mengintervensi kepada peserta didik, tetapi tidak diajar dia berpikir sendiri. Nah, di budaya positif ini diajarkan bagaimana lahir dari dirinya sendiri, lahir dari kesadaran diri sendiri, sehingga nanti ujung akhirnya untuk penerapan budaya positif adalah munculnya keyakinan bersama atau keyakinan diri atau dia sendiri keyakinan kelas. Sehingga saya perlu juga menyampaikan ke Pak Burhan, mudah-mudahan di tahun ajaran baru nanti kita akan membuat komitmen bahwa sebuah guru nanti akan membuat yang namanya kesepakatan kelas, kesepakatan disadari di antara keinginan siswa dan keinginan guru, disepakati bersama. Jadi dalam proses belajarnya kita tidak mengintervensi dia mau gimana belajar. Bisa saja guru siswa Budika karena belajar biologi tidak mau di kelas, ingin di luar, ya itu adalah kesepakatan yang harus kita ikuti dalam rangka proses menuntun siswa tersebut untuk mau belajar dan berkembang kemampuannya sesuai potensi yang ada dalam dirinya. Tolak ukur budaya positif itu seperti ini, adanya perubahan paradigma pelajar. Jadi pelajar tidak dihukum dengan kita ada di kelas saja. Jadi paradigma belajarnya tidak sepenuhnya berpusat pada guru. Jadi sumber materi ada di kita. Tapi ya, diarahkan bagaimana anak punya keinginan sendiri untuk mencari. Walaupun di lingkungan kita menemukan seperti itu,
Bu Cita ingin anak berfungsi belajar secara ini, Bu Resna matematika yang tahu sendiri teh hese gitu. Tetapi paradigma itu harus kita upayakan dan kita lakukan. Kemudian munculnya nilai-nilai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nilai-nilai disiplin positif adalah nilai-nilai dasar yang hadir sendiri melalui kesadaran dia tentang pentingnya nilai disiplin. Sementara nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai tanggung jawab. Dia taat dan penuh tanggung jawab dengan apa yang sudah dia sadari bahwa itu harus dia lakukan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, jadi ada kebutuhan dasar manusia itu yang dimana dia bersosialisasi, kemudian bertahan hidup, kemudian saling bergotong royong, kan itu harus diwujudkan. Nah, kemudian teori motivasi, kemudian ada restitusi di posisi kontrol. Nah, ini yang kadang-kadang yang menjadi perdebatan di 5 posisi kontrol. Posisi kita masih menempatkan posisi guru sebagai penghukum, bukan sebagai teman atau yang paling tinggi sebagai manajer. Jadi posisi kita itu ada 5, posisi penghukum, kemudian manajer sebagai teman, kemudian kedua sebagai manajer ya, ketiga, keempat lagi. Jadi yang dimana dalam posisi yang selama ini yang kita terapkan adalah sebagai penghukum. Sebagai penghukum ini anak tidak masuk ke hari ini, besoknya kamu masih muda gitu. Tapi sebagai teman adalah kita menanya kenapa dia tidak masuk, apa yang menjadi kendalanya. Sebagai manajer kita sampai tahu kenapa sampai dia tidak masuk, kemudian bagaimana memberikan solusi. Seperti itu sebenarnya. Nah, kemudian untuk memunculkan diri kita anak menjadi punya kesalahan sendiri, maka harus ada kesepakatan kelas atau disebut dengan keyakinan kelas. Nah, penyelesaiannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya. Oke, saya terakhir aja. Kan lupa enggak? Pembuat rasa bersalah tidak dulu. Jadi di simbol itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, manajer. Selama ini ada di mana manajer? Kalau mau lihat anak, kalau anak bersalah gitu, posisi kita ada di mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Satu. Penghukum dan pemantau biasa kita. Orang memantau melihat anak-anak salah, benar gitu. Nah, dalam posisi kontrol inilah yang diajak di dalam teori berpikir disiplin positif adalah bagaimana kita menyelesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dan sudah nanti diceritakan bahwa kemudian validasi kebutuhan. Demikian Bapak dan Ibu beberapa informasi tentang disiplin positif ini, mudah-mudahan bisa kita terapkan, kita lakukan di kegiatan kelas kita sehari-hari ya. Nah, saya berharap ini nanti juga akan menjadi kebijakan yang akan kita buat di tahun ajaran baru, karena alur prosesnya tujuannya yang ingin kita ciptakan adalah bagaimana anak-anak kita ini muncul kedisiplinan lahir dari diri dia sendiri, tidak oleh aturan yang dibuat oleh kita, tidak oleh dengan dia baca setiap hari tentang disiplin tersebut. Kemudian bisa berbagi pengalaman tentang teori yang sudah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu izin sedikit berbagi pengalaman terkait dengan penerapan budaya positif di SMK. Ya, saya sering dibimbing oleh Bapak Kepala Sekolah terkait bagaimana seharusnya kita mendidik anak, bahwa sebetulnya secara jujur biasanya saya menganggap guru itu sebagai pengatur, yang diktator, yang bisa mengubah anak sesuai dengan keinginan kita. Padahal pada kenyataannya anak adalah manusia berbeda, dia punya kehendak, dengan motivasi sendiri dan sebagainya. Sehingga kalau hasil diskusi dengan Pak KS ternyata untuk mengubah anak itu
bisa sih disambung dengan paksa dengan hukuman dan sebagainya, tapi dampaknya akan negatif ke masa depannya. Kemudian si perubahannya itu tidak tidak konsisten. Mungkin pada saat itu dia menuruti ketika kita hukum, dia menurut pada saat itu, tapi biasanya setelahnya itu timbul rasa dendam di dalam hati anak. Jadi perubahannya tidak ikhlas lah, dia berubah sikap itu. Nah, setelah berdiskusi dengan Pak Kais, ternyata pendekatan dalam bentuk karakter anak itu tidak seperti itu. Tadi dikenakan ada sistem kontrol sebagai manajer ya. Nah, kalau menggunakan sistem kita sebagai guru, sebagai manajer, maka ketika anak melakukan pelanggaran itu, lantas tindakannya tidak langsung hukum. Katanya saya sudah mencoba mulai menerapkan ketika misalnya ada anak terlambat masuk kelas, tidak langsung saya suruh pusat enggak. Sekarang ditanya dulu kenapa kenapa bisa terlambat, alasan kenapa. Kemudian ditanya solusinya gimana kalau itu. Jadi ketika dia ya sudah Pak, saya merasa bersalah dan saya siap push up, ya sudah push up. Tapi dia push up melaksanakan hukuman ikhlas gitu ya. Jadi sehingga dampaknya apa? Pertama, dia ikhlas, dia menyadari bahwa dia salah dan ini adalah konsekuensi. Yang kedua, ketika dia sudah salah, kan saya tanya solusinya itu gimana ke depan? Kalau ke depan Pak, biar saya tidak kesiangan lagi, saya akan minta bapak saya untuk memberikan lebih lagi. Jadi solusinya itu bukan ada siswa, bukan dari saya, tapi siswa. Nah, dampaknya sih dia pertama kita sebagai guru tidak emosian, dan anak juga dia merasa ikhlas. Dan ketika dia ingin mengubah melalui perubahan itu berasal dari diri sendiri, sehingga dampaknya bisa berkembang. Itu keseharian. Kemudian di kelas juga saya sudah mencoba mengaplikasikan apa yang sudah Pak Kais instruksikan. Di kelas itu saya sudah membuat kesepakatan kelas Pak Kais. Jadi anak-anak diajak berdiskusi bagaimana sih kita sama-sama punya tujuan, ingin sukses dalam pembelajaran. Nah, suasana kelas seperti apa yang harus dibentuk, bukan dibuat seperti kelas. Misalkan adanya kerjasama, ada saling menghargai, adanya kebebasan dalam berpendapat dan seperti susun gitu. Nah, setelah susun kesepakatan kelas itu diaplikasikan. Nah, ketika ada siswa yang melanggar, digunakanlah restitusi. Jadi bukan dengan metode hukuman, maka hukum melanggar itu tidak. Ketika ada pelanggaran, maka diskusikan solusinya, dimusyawarahkan sehingga dampaknya anak-anak bisa lebih kondusif lah. Jadi dia secara rela mengubah dirinya itu secara sukarela, sehingga harapannya perubahan yang dialami itu bisa berlanjut berubah menjadi kebiasaan dan bahkan menjadi budaya yang positif. Bukan karena berubah karena dilihat guru, bukan dia berubah karena takut hukum, tapi berubah karena keinginan dia sendiri untuk berubah menjadi Terima kasih Pak Burhan yang sudah berbagi pengalaman tentang penerapan budaya positif di kelas yang ajaran Bulan. Mudah-mudahan nanti saya berharap Bapak dan Ibu semua bisa melakukan hal-hal tersebut. Pendekatan itu akan menjadi beda-beda, jadi tidak akan sama pendekatan yang dilakukan Pak Burhan, dilakukan oleh Bu Dika, dilakukan oleh kita, itu akan beda. Tapi kita punya tujuan sama, bagaimana melahirkan kesadaran anak tentang apa yang dilakukan itu salah dari diri dia sendiri. Itu sebenarnya intinya. Jadi bukan dari kita yang intervensi sebagai penghukum anak itu salah, tapi dia sadar bahwa apa yang dilakukan salah. Nah, itu yang kita menjadi tugas sekarang, ya, melahirkan kesadaran diri dalam diri peserta didik itu bahwa dia merasa bersalah dengan apa yang dilakukan. Nah, kemudian memunculkan dalam diri dia bagaimana menyelesaikan masalah tersebut supaya dia lebih baik. Itu saja pertemuan. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengimplementasikan tentang budaya positif di kelas kita sehingga menciptakan suasana sekolah di SMP 1 Cidanung menjadi aman, nyaman. Yang kedua, kita akan bisa menghilangkan perilaku bullying ya dalam pergaulan peserta didik dan juga kita sendiri para anak. Kemudian ya tentu adalah bagaimana terwujudnya visi misi sekolah kita untuk menciptakan sekolah yang smart ya, spiritual, motivasi, action, kemudian inclusivity ya, kemudian teknologi.
Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Kenapa kebutuhan sekarang? Sembilan, tuh kan belum tahu kan? Jadi kegiatan hari ini adalah belajarnya berupa kegiatan di seminar PKL. Ya. Dan kalian ikut sertakan kenapa? Karena penting. 6 bulan ke depan kalian yang PKL supaya ada langkah. Tapi ternyata kalian yang beberapa orang lain tidak ikut. Ya. Alasannya kenapa dulu? Beda intervensi bapak menerima saya bukan sebelah terus sebelah terus di abi pas itu bapak ngacel kamu pas ada kayak itu kamu tuh sekali ya bapak kita isi gitu Coba sani. tadi mah Gimana sih? pusing ya bang Lu? menyeparin kalau pakai Enak sih sakit. Ya, kenapa? Kenapa? Hah? Kesiangan. jadi sekarang pas Ya sudah, ini dikumpulkan di sini. Bapak bukan dalam rangka ini ya. Kalau hukum ya, kayak tentang pengadilan. Pertama, tegaskan dalam diri kalian. Bolehlah melakukan kesalahan. Semua orang pernah buat salah, apa pernah bolos. Tapi yang tidak wajar adalah tidak ada kebaikan, malah jadi kebiasaan. Itu yang salah. Wajar salah, tapi tidak wajar kalau jadi kebiasaan. Ya. Nah, dikumpulkan di sini, Bapak bukan dalam rekaman diri kalian, tapi sama kalian kurang teh, hayang ngerubah jadi benar. Ayah niat teh, oke. Yang kamu lakukan tadi benar menurut sendiri atau tidak? Tidaknya kenapa? Tidaknya kenapa? Kan ada orang sekolah tertentu yang pertama apa? Setia dan aktif itu pak setia dan aktif mengikuti pembelajaran. Setia tidak? Setia tidak? Kalau setia tidak setia. Jadi kamu beri. Jadi bukan di sini dalam kata ayo kamu barengan. Kalau kalian ingin belajar itu barengan di Bapak. Bapak di pasangan mana? Bapak dikasih amanah oleh orang tua kalian. Ini adalah bagian dari tugas Bapak. Siapa? Ada ingin perubahan ke depan? Ayo, kira-kira ada ide nggak? Gimana caranya supaya ke depan tidak ada terulang? Hah? Yang menyebabkan kesianan apa? Jadi solusinya gimana dulu? Pada mau terus-terusan terlambat? Caranya? Caranya gimana? Nah begini, aturan kan keyakinan yang sudah kita sepakati setia mengikuti pembelajaran. Karena ya kalau tidak setia ya gimana ya belajarnya mau tasnya tidak akan kita hasilnya juga. Jadi gimana tuh caranya? Bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan kalian? Tidak mengulangi lagi. Jadi ya, silakan pikirkan supaya emak tidak menghambat berangkat sekolah. Pikirkan caranya. Jadi ke depan gimana supaya tidak di lingkungan ngaruh ya. Jangan bergaul dengan orang yang saya sudah. Oke. Oke, ingat ya, mungkin ya, udah.
Yang ke poin yang kedua itu ya, siapnya perubahannya. Nah yang ketiga, karena sudah terlanjur, setiap ada kesalahan ada konsekuensi. Kira-kira punya ide nggak? Apa yang bisa menembus kesalahan kalian hari ini? Ya? Oke, Lucy, apa Lucy? Tadi apa? Tadi ada yang mengusulkan APP 1, Pak. Saya mungkin Yus, nggak apa-apa, dijemur aja sekalian KPI, boleh. Ada ide lagi? Ada Pak? Karena kami tidak mengikuti selama 45 menit, ya udah nanti juga pas pulang kita tambah waktunya di pertemuan pulang di sini yang kegiatan. Ada Beres aja, Pak. Hah? Yang masuk akal kesalahannya. Kalau menurut Bapak yang masuk akal yang usulan kedua, karena kalian dari selama 45 menit, ya udah nanti setelahnya tambah. Kita Paling lihat yang- kalau jam setengah tambah jam Selasa. Orang mayu, Pak. Iwe, Nah, inilah ini paketnya kegiatannya yang Bapak. Yang jelas kalian ada tambahan kegiatan 45 menit. Ya. Dia Dia. masalah boleh, Pak. Asal gitu. ya kalau tidak pikir di rumah. Tapi yang harus dipahami adalah ini bukan menghukum, hanya menegaskan bahwa kalian Salah. menembus kesalahan itu. Ya. Harapannya adalah perbaikan. Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita